Hati Dewi Yul diliputi rasa haru dan bangga saat menghadiri wisuda putra ketiganya, Surya Sahetapi, yang berhasil lulus S2 di Rochester Institute of Technology, Amerika Serikat. Alhamdulillah ya Allah. Selain lulus dengan predikat berprestasi, Surya juga berhasil meraih 3 penghargaan sekaligus, yakni International Student Outstanding Service Award, The Outstanding Graduating Student Award in Master's Degree, dan NCID Graduate College Delegate. Hal ini tentu saja membuat Dewi Yul bangga lantaran jarang sekali ada mahasiswa yang berhasil menyabet 3 penghargaan sekaligus. Saya bersumpah anak ini akan membanggakan saya. Karena anak ini bukan punya saya, cuma dititipin sama Allah. Allah akan melengkapi. Jadi nggak pernah memutus harapan mereka, nggak pernah. Saya kalau ada hal-hal yang buat mereka baik, saya nggak pernah bilang, aduh ibu, nggak pernah. Bismillah, ada jalan, bisa sayang. Jadi mereka selalu dikasih sesuatu yang optimis gitu, dan itu menular ke anak-anak itu. Yeah. Jadi kalau ditanya, ibu yakin bisa sayang. Mau ada pertemuan konferensi dev internasional bu di Turki, saya harus bawa teman 2. Bismillah, ibu nggak punya apa-apa, tapi ibu punya Tuhan yang maha kaya. Bahasaku gitu. Dengan syukur itu mereka mencoba mendidik anak mereka dengan penuh kasih sayang, memperlakukan anak mereka dengan penuh sikap yang tanpa seakan-akan melihat anak itu punya kekurangan. Anak-anak kita mungkin ya, atau tetangga-tetangga kita yang mungkin ada kekurangan tertentu, kalau kita memperlakukan dengan penuh kasih sayang, kita mencoba memahami dengan penuh kasih sayang, ternyata anak-anak itu juga punya prestasi yang kalau kita kembangkan bisa luar biasa. Ini hanya opini arus bawah, opini dari masyarakat kebanyakan. Opini hanyalah sudut pandang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Luar biasa ya, kisah tentang putra Dewi Yul di atas tadi betul-betul memberikan inspirasi luar biasa bagi kita. Ini kita bersyukur sekali dalam beberapa hari ini kita mendapatkan inspirasi hebat, mendapatkan pelajaran-pelajaran hebat dari orang-orang di sekitar kita, dari orang-orang di negeri ini. Kemarin beberapa hari ini kita sedang menyaksikan berita yang cukup viral kaitannya dengan keberhasilan Putri Aryani yang sukses meraih prestasi tingkat dunia kaitannya dengan tarik suara. Dan di balik prestasi itu ada inspirasi yang luar biasa. Karena apa? Putri Aryani mengalami cacat penglihatan sejak kecil, tapi orang tuanya bisa mendidik dia dengan baik dan dia sekarang bisa menjadi orang yang punya prestasi luar biasa. Sekarang ini sama, hampir sama dengan bentuk yang berbeda. Dewi Yul, artis senior di Republik ini, sekarang membelalakkan mata kita bahwa putranya Surya Sahetapi yang sejak lahir mengalami masalah dalam pendengaran atau tuli itu ternyata bisa dididik dengan baik dan akhirnya bisa menjadi orang yang berprestasi. Surya bisa kuliah di Amerika dengan beasiswa. Tidak sampai di situ, dia bisa menyelesaikan S2 dengan prestasi yang cukup membanggakan. Dia mendapatkan 3 penghargaan. Orang yang mungkin dikaruniai normal belum tentu bisa mendapat prestasi seperti itu. Baik Putri Aryani maupun Surya ini, keberhasilannya tidak lepas dari orang tua yang hebat. Orang tua yang menurut saya pertama ketika menghadapi cobaan itu mereka bisa dengan cepat menerima kenyataan itu dan mereka tidak menyalahkan siapa-siapa. Dari rasa bisa menerima itu mereka bersyukur karena Allah, dan mereka setelah itu dengan syukur itu mereka mencoba mendidik anak mereka dengan penuh kasih sayang, memperlakukan anak mereka dengan penuh sikap yang tanpa seakan-akan melihat anak itu punya kekurangan. Sebaliknya anak itu terus dibesarkan hatinya untuk bisa tumbuh menjadi anak yang normal. Dewi Yul
Ini juga kita sebagian mungkin ada yang sudah tahu cerita Dewi Jul, itu juga luar biasa ini dinamika kehidupannya. Dewi Jul tentu kita tahu dia adalah artis sinetron yang cukup ternama pada zamannya, pemain sinetron kalau nggak salah itu dulu Losman kalau nggak salah itu dia menjadi perannya itu menjadi salah satu anak dari pemilik Losman itu. Dia menjadi orang yang ketika main sinetron tuh aktingnya tuh punya karakter. Dia juga penyanyi yang luar biasa dengan suara yang luar biasa. Dewi Jul juga terkenal menjadi orang yang penyanyi yang dengan akting atau dengan penjiwaan yang luar biasa. Ini Dewi Jul. Dia nikah dengan seorang bintang terkenal juga pada waktu Raisa Etapi. Tapi di luar yang kita ketahui, di luar glamor yang kehidupan kesuksesan yang dia peroleh, ternyata Dewi Jul mengalami berbagai ujian yang berat. Ternyata anak pertama yang dia peroleh dari perkawinannya dengan Raisa Etapi itu, Giska, itu ternyata lahir dengan kondisi yang tuli. Ini ujian pertama bagi Dewi Jul. Ini sama dengan orang tuanya Putri ya, mendapatkan anak pertama perempuan dalam kondisi prematur dan akhirnya matanya bermasalah, tidak melihat sama sekali. Ini Giska ini lahir normal, tapi ternyata ada persoalan di telinga. Dewi Jul yang artis tenar yang penuh kesuksesan itu ternyata mengalami ujian luar biasa, yaitu mendapatkan anak pertama dengan kondisi yang tidak normal. Ya, ini pertama. Setelah itu Dewi Jul punya putra 4, putra kedua itu normal, putra ketiga yang Surya ini yang sekarang sedang kita bahas, Surya ini itu lahir ternyata juga dengan pendengaran yang tidak sempurna. Jadi ini ujian-ujian yang dialami Dewi Jul. Terus anak yang keempat itu normal. Ujian kemudian yang mungkin kita perlu tahu yang dialami Dewi Jul adalah Giska yang sudah dididik dengan baik meskipun dalam posisi kekurangan pendengaran. Dewi Jul mencoba, awalnya tetap Dewi Jul mengaku bahwa awalnya tetap shock juga ketika mendapati anak yang tidak sempurna seperti yang lain. Tapi setelah itu dia belajar untuk menerima kenyataan dan dia pasrahkan kepada yang di atas. Dia dengan penuh kasih sayang dia didik anak itu. Giska tumbuh dengan baik. Tapi di luar dugaan Allah menghendaki yang lain. Pada tahun 2010 Giska dipanggil oleh Allah alias meninggal dunia dalam usia 28 tahun. Ini kan ujian cukup berat. Setelah itu kalau nggak salah, saya nggak tahu tahun pastinya, saya nggak tahu, saya lupa. Setelah itu Dewi Jul cerai dengan Raisa Etapi. Dengan pernikahannya ini telah dikaruniai 4 anak. Dia cerai. Ini tentu ujian-ujian yang luar biasa. Nah, yang perlu kita ambil inspirasi adalah ketika dalam situasi yang seperti itu, Dewi Jul ternyata tidak mudah menyerah. Dia sebaliknya terus mencoba bangkit. Dan kalau kita ikuti pernyataan-pernyataan atau cerita-cerita tentang Dewi Jul itu adalah salah satu artis yang cukup religius. Dia asli Cirebon kalau tidak salah. Dia memang kelihatannya dibesarkan dalam keluarga religius, sehingga ketika menghadapi masalah itu dia kembalikan kepada Allah. Dia kembalikan kepada yang memiliki alam semesta ini. Sehingga dia menyadari betul bahwa kekurangan atau masalah-masalah yang ada pada anaknya itu tetap dia lihat sebagai amanah yang harus dia jaga dengan baik. Dan betul, Surya dididik dengan baik. Surya diperlakukan dengan penuh kasih sayang dan diberi motivasi luar biasa untuk tumbuh dan berkembang menjadi anak layaknya anak yang normal. Dan buah itu telah kita saksikan sekarang. Surya yang tunarungu itu, yang tidak punya pendengaran itu, yang tuli itu, ternyata bisa mengukir prestasi, bisa mendapatkan beasiswa kuliah di Amerika, bahkan sampai bisa mencapai gelar S2. Dan dia sekarang bertekad untuk tetap kuliah lagi, akan melanjutkan untuk S3. Ini sekali lagi menurut saya ini pelajaran-pelajaran berharga bagi kita. Mungkin apa yang kita alami saat ini mungkin jauh lebih baik dibanding cerita-cerita yang dialami baik itu orang tuanya Putri Aryani maupun orang tuanya Surya alias Dewi Jul. Maka kita perlu ngambil inspirasi dari mereka. Kita perlu gali cerita-cerita mereka, bagaimana mereka bisa bangkit
untuk lebih baik, bangkit untuk lebih maju dibanding yang lain di saat-saat mereka mendapatkan takdir yang dalam tanda petik kurang beruntung. Ini menurut saya penting. Dan kemudian yang menurut saya juga perlu kita gali juga bahwa ternyata kita harus sadar betul anak-anak kita mungkin ya, atau tetangga-tetangga kita yang mungkin ada kekurangan tertentu, kalau kita memperlakukan dengan penuh kasih sayang, kita mencoba memahami dengan penuh kasih sayang, ternyata anak-anak itu juga punya prestasi yang kalau kita kembangkan bisa luar biasa. Jadi yang terpenting jangan sampai ketika kita menghadapi kenyataan mungkin itu saudara atau mungkin keluarga kita ada kekurangan, itu kita jangan fokus pada kekurangannya itu. Terus kita menyalahkan. Kasihan sekali kalau anak, coba bayangkan, kalau anak lahir dalam kondisi tidak melihat seperti Putri. Tentu itu kan bukan kemauan dia, itu takdir Allah. Anak lahir tidak punya pendengaran seperti Surya, itu kan tidak atas kemauan Surya. Kalau seandainya orang tuanya terus tidak bisa menerima itu, malah mungkin orang tuanya memperlakukan tidak adil, memperlakukan beda dengan saudaranya yang mungkin normal. Jadi mungkin ada anak yang normal, Dewi Jul kan dua anaknya normal, mungkin kasih sayang seandainya ya lebih sayang pada yang normal, terus ini dipinggirkan. Betapa kasihan anak itu, dia lahir dalam penuh kekurangan, dan itu tanpa dia inginkan, tanpa terjadi, tanpa akibat apapun yang dia lakukan. Artinya itu terjadi kan sama sekali di luar kekuasaan si anak itu. Ya kalau sampai diperlakukan seperti itu kan kasihan. Nah, ini inspirasi atau pelajaran-pelajaran yang kita petik baik dari Dewi Zul maupun dari orang tuanya Putri, yang kita lihat adalah meskipun mereka itu punya anak, ada yang normal, ada yang tidak, mereka tetap memperlakukan sama anak-anak itu. Mereka dekati, mereka pahami karakter masing-masing anak itu, dan juga mereka gali betul passion atau potensi yang ada pada anak itu. Kemudian mereka kembangkan itu, mereka fasilitasi. Bahkan cerita-cerita yang tadi Dewi mengatakan di kutipan tadi, dia mengatakan kalau anaknya ingin sesuatu dan itu baik, dia katakan oke, silahkan jalan, Mama insya Allah bisa. Dia mengatakan meskipun Mama nggak punya uang, insya Allah Mama punya Allah yang akan membantu kita. Jadi keyakinan semacam itu harus kita miliki. Sekali lagi ini menjadi pelajaran yang cukup berharga, menjadi inspirasi yang sangat berharga. Semoga kita senantiasa menjadi orang-orang yang senantiasa bisa menatap masa depan ini dengan penuh antusiasme yang tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.